قال مصنف ومؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال آداب طالب العلم مع نفسه. Yang ke-12, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Jadi Kemudian al-fawaidul lati yahtaji ilaiha talibul ilmi wal alimi. Yanbaghi li talibil ilmi an yaqsida bi ilmihi ma wudi'a dhalika al-ilmu lahu, fala yaqsida ghayra dhalika min iktisabi malin aw jahin aw mughalabatin khasmin aw musabaqatin aw mukasaratin aw mujadalatin fi majlisil ulama. sunnah adab penuntut ilmu yang berikutnya adalah beramal dengan ilmu, berbuat dengan ilmu. Mesti kita ketahui, tidaklah kita beramal atau tidaklah kita berbuat sesuatu sebelum kita tahu ilmu. Sampai kita tahu ilmunya baru kita kerjakan sesuatu hal. Itu termasuk diantara kita untuk mencari keselamatan. Ya, ada satu perkataan Imam Haddad mengatakan begini: al-ilmu alaika hatta ta'mala bihi. Ilmu itu akan menjadi hujah buat kamu, ancaman, tuntutan atas dirimu, hatta ta'mala bihi, sampai kamu beramal dengan ilmu tersebut. Barulah ilmu itu akan menyelamatkan kita. Faiza amil tabi, apabila kamu beramal dengan ilmu, karena ilmu lak, maka ilmu tersebut akan menyelamatkan kamu. Jadi di sini keterangannya, supaya kita selamat dari ilmu yang telah kita dapatkan, kalau bisa kita amalkan. Paling tidak 1/10 dari ilmu yang kita punya. Umpama 10 ilmu kita tahu, paling tidak 1 kita amalin. Andai kita nggak mampu mengamalkan semua ilmu, contoh nih, simpel, sunnah Nabi dalam surat banyak, 500 sunnah. Ya, secara jujur mungkin kita susah untuk mengamalkan semuanya. Paling tidak ada sebagian atau seperempatnya atau seperseluruhnya kita amalkan, ya, supaya kita selamat. Nah, adapun ilmu sendiri, ilmu itu adalah, kata ulama, ilmu merupakan nur ukul, cahaya bagi akal. Manusia dikasih akal, tapi nggak semua akal tersebut punya cahaya. Kapan akal itu punya cahaya? Kalau diisi dengan ilmu. Nah, termasuk ini kita ngaji, belajar, hadir ke majelis ilmu, upaya kita untuk membuat akal kita punya cahaya. Dan kata ulama juga, ilmu itu seperti apa? Seperti ghazatun nufus, nutrisi jiwa. Ya, hayatun nufus, menghidupkan jiwa, itu ilmu. Atau bahasa gampangnya, itu ilmu kayak air yang dibutuhkan sebuah tanaman, atau sebuah cahaya pada sebuah ruangan. Itu ruangan kalau gelap, ya nggak enak. Tumbuhan kalau nggak ada airnya, ya akan gersang, akan tandus, akan mati. Begitupun jiwa manusia, akal manusia, kehidupan manusia, kalau nggak ada ilmunya, tandus, kering, ya. Atau juga bisa dikatakan ilmu itu seperti ruh pada badan. Pak Maskur, ada badan nggak ada ruhnya, manfaat nggak tuh badan? Jadi bangke, dibuang sama orang, ya. Kapan tuh badan jadi manfaat? Kalau ada ruhnya. Begitupun, ya, amal kita akan jadi manfaat kalau ada ilmunya. Maka dalam satu syair mengatakan, ya, kullu man bighairi ilmi ya'mal, a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang tanpa memiliki ilmu kemudian dia beramal, maka amalnya ditolak, enggak dianggap. La tuqbal, enggak diterima sama Allah Ta'ala. Nah, maka disinilah peranan ilmu, ya, yang kita hadiri malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini upaya kita untuk selamat, insya Allah. Nah, sebagaimana dulu ada sebuah kisah lucu nih, ya.
bahwasanya mana kisahnya? Hilang. Allah Akbar. Nah, mana ya? Nggak ditandain lagi. Ya, ada sebuah kisah. Kama hukiya ana rajulan salihah. Dihikayatkan dahulu ada seorang laki-laki yang soleh. Kana yulazima baitahu wa ya'budullaha fihi. Saking solehnya dia mulazamah menetap di rumahnya beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Fasara hamaratan, lalu kemudian laki-laki yang soleh itu membeli keledai betina. Fas'alahu ba'dun nasi ba'da sinin. Lalu kemudian sebagian manusia bertanya kepada orang tersebut. Wa qala lahu, berkata kepada laki-laki yang soleh itu, "Mas ta'u bi hazi hamarah." Hei si fulan, apa yang kamu perbuat terhadap keledai betina itu? Wala tarkubuha, kami enggak melihat kamu mengendari keledai betina tersebut. Maka orang itu berkata, "Ya akhi, wahai saudaraku, ma saraituha ila asamat lidin." Ya, tidaklah aku membeli keledai betina tersebut melainkan untuk menjaga agamaku. Ankihuha hatta la azina. Aku menikahi keledai betina tersebut dan aku selamat dari zina. Ya. Maka berkata seseorang kepadanya, "Inna zalika haram." Hei si fulan, apa yang kamu kerjakan itu suatu perbuatan yang haram. Fabaka, kemudian dia menangis, wa taba ilallahi ta'ala, dan dia taubat sama Allah Ta'ala. Wa qala, dia berkata, "Wallahi ma'alimtu anna zalika haram." Demi Allah saya enggak tahu kalau itu haram. Ya, artinya ini orang beribadah atau berbuat tanpa ilmu. Nah, dikatakan di sini ilmu itu sebuah hujah atasmu, sebuah ancaman atasmu, hatta ta'mala bihi, sampai kau mengamalkannya. Jadi kalau kita beramal dengan ilmu yang kita tahu, maka selamat kita. Kalau kita enggak beramal, maka ancaman buat kita. Lantas kemudian famada man insanu la ya'malu bi amalihi bi ilmi fa huwa fi khatin jasmin. Senantiasa seseorang itu dia beramal tanpa dengan ilmunya, itu dalam kekhawatiran yang besar, dalam ancaman. Sebagaimana orang alim, ya, orang alim itu ketika dia bermaksiat dengan pengetahuannya, maka besar dosanya. Bahkan kata ulama, azab orang alim itu lebih didahulukan daripada penyembah berhala. Kenapa? Orang alim itu berbuat dengan kesadarannya. Orang tahu nih, dia tahu hukum ini, tahu hukum itu, tapi masih maksiat. Nah, itu yang membuat dia dosa besar dan pedih azabnya, sebab dia tahu. Nah, sedangkan penyembah berhala, dia nggak tahu keharamannya. Ya, bahkan ya dianggap itu sah-sah aja, ya, itu berhala Tuhannya beliau. Maka dia bicara tingkat kepedihan, maqamat kepedihan azab, maka orang alim lebih pedih. Ya, nah di sini ada kita beramal mesti pakai ilmu. Yang sudah punya ilmu juga ada dituntut untuk beramal, diamalkan ilmu tersebut. Nah, jangan sampai nanti kita mengalami sebagaimana tadi kita mengerjakan sesuatu ternyata salah. Sebagaimana pelajaran waktu saya dakwah di Bengkulu kemarin, ya mereka udah beribadah puluhan tahun, ada nenek-nenek 70 tahun, 60 tahun, DKM masjid, ketua masjid, mereka baru tahu mandi wajib. Setelah disampaikan cara mandi wajib, mereka tahu mandi wajib itu nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo, baru tahu mereka. Nah, salahnya di mana? Ya salahnya tadi pertama mereka nggak mau belajar. Ya, yang kedua mungkin nggak ada yang dakwah, atau yang ketiga mungkin ada yang menyampaikan risalah pesan dakwah tapi mereka menolak. Nah, terkadang di kampung itu
ya masih dia lihat orang. Kalau orangnya disenangin, disukai, dia akan terima ilmunya. Kalau enggak, ya dia menolak. Jadi kita mesti tanya, belajar. Andai si ustadznya nggak tahu, tanya yang lain sampai kita mendapatkan jawaban ilmu tersebut. Ya, karena takut jangan sampai kita beramal bertahun-tahun ternyata salah. Wa'iyadzubillah. Ini yang kita hindari ya. Kemudian faedah ilmunya, patut bagi para penuntut ilmu bermaksud dengan ilmunya tersebut meletakkan posisi ilmu itu. Nah, ilmu yang dipelajari kan anjuran tuh ya, artinya dikerjain kalau bisa. Ya, jangan sampai ilmu hanya sebatas terparkir saja di otak kita. Hafal hadis, hafal Quran, hafal segala-galanya, cuma terparkir lah, menjadi kebanggaan. Pintar menyampaikan suatu dalil, tapi ngamalin enggak. Ya, nah ini tujuannya apa biasanya tuh kalau orang ngumpulin data-data hadis segala macam tapi beramal ya, lebih sedikit ketimbang ilmunya, itu biasanya punya maksud pengen mencari harta, mencari kedudukan, mencari ya segala macam untung-untung duniawi ya, menjual agamanya. Kalau indikasinya lebih banyak ilmu ketimbang amaliyahnya, maka dari itu ya suatu ancaman buat kita ya. Maka saya pernah bareng dakwah sama seseorang, dia diminta ceramah. Pas ceramah itu dia ngajak umat sholat berjamaah, sholat tepat waktu. Dia sendiri gak begitu. Dia sendiri sampai ada terdiam. Kok berani dia menyampaikan kalimat itu? Anda 3 hari 4 hari sama dia. Subuhnya kadang jam 7, zuhurnya udah mepet asar. Tapi pas dia diminta ceramah, ampun sampai Allah, sholat tepat waktu, ya hadirin. Dia aja nggak sholat tepat waktu. Subhanallah, tabarakallah, berani. Yang begitu tuh, yang dikatakan azab Allah akan lebih pedih kepada orang tersebut. Kenapa? Dia mengerjakan sesuatu yang tidak diamalkan, kabur maktan, besar dosa. Makanya kalau sifatnya tabligh, dakwah begitu, silakan ceramah. Kalau bisa pastikan yang kita sampaikan kita kerjain. Yang kita sampaikan ke umat, pertama kita kerjain. Jangan pernah sesekali kita menyampaikan kalimat dakwah sebelum kita kerjain. Pengen ngajak umat sholat tepat waktu, lu sholat tepat waktu baru sampai ke umat. Ngajak umat sedekah, lu yang sedekah. Jangan ngajak doang, jangan. Ya, tapi lu jangan nggak ngerjain. Nah, ini nanti kena ancaman begitu. Ya, akan menjadi hujah, tuntutan buat diri. Ya, wa iyyakum dari. Kemudian yang bagi betul ilmi ta'alamah matakbalah tabak. Ya, patut bagi para penuntut ilmu dia belajar sesuai dengan karakternya dulu. Ya, setelah ilmu wajib. Setelah belajar ilmu usuluddin, ilmu fikih, agamanya rapi benar, sholatnya rapi benar, semua yang terkait dengan ibadahnya benar, baru dia mempelajari ilmu yang sesuai dengan karakternya, kesukaannya, tabiatnya. Ya, jangan agamanya masih nol, tapi dicocokin belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa kayak di sekolahin tuh dengan luar biasa, tapi agamanya nol. Nah, ini nggak boleh. Ya, wajib bagi kita mempelajari ilmu hal, usuluddin sama ilmu fikih terkait masalah agama. Baru silakan. Setelah itu ente demen apa? Bola, sekolahkan bola. Musik, sekolahkan musik, nggak apa-apa. Asal agamanya udah kokoh, udah mantap. Ya, karena sebagian orang tua minta maaf ya, nggak di sini, tapi sebagian orang di luar sana tuh kadang-kala tidak memperhatikan agamanya bagi orang tuanya. Ya, fokus kepada anak tersebut dengan urusan dunianya, tanpa perhatikan urusan agama. Ini yang menjadi bahaya. Ya, sedangkan anak itu aset buat orang tuanya. Kalau anaknya nggak ngerti agama, wah iya sudah ngeri. Ya, gimana sih orang tuanya nanti? Sebagaimana di video-video itu kan banyak tersebar tuh, anaknya nggak ngerti ngaji. Ya, ziarah ke makam maknya, nggak baca Yasin, diputarkan di YouTube Yasin tuh, ditaruh di mana? Di nisan orang tuanya, baca Yasin. Kenapa? Anaknya ngerti ngaji. Ya, apalagi anaknya nggak ngerti sholat, fikih segala macam, ini ancaman buat orang tuanya. Makanya ya pastikan sebelum tua anak kita mempelajari ilmu yang sesuai dengan kemauan dia, pastikan agamanya tuntas, rapi, paling tidak sholatnya benar. Ya, sholatnya benar. Kemudian labu dari tabi ilmi, ya, ayat ta'allama kitaba bi qadri tabaqatihi fi ilmi. Ya, menuntut ilmu
mempelajari kitab sesuai dengan ukuran tingkatannya. Seperti matan naik ke syarah, naik ke hasiah, ya seperti matan jurumiyah nanti naik apa mukhtasar jidan umpama gitu, atau fikih fikih semisal fikih contohnya kemarin Safinah, nanti naik Kasyifatus saja atau Rojak boleh. Ada tahapannya, jangan langsung ke syarah. Kata ulama, seseorang yang mempelajari kitab langsung penjelasan syarah tidak akan mendapatkan apa-apaan. Hanya mesti runut, kitab 1, kitab 2, kitab 3. Jangan langsung kitab yang tebal, jangan. Ya, kitab tebal itu biasanya tuh penjelasan penjabaran yang panjang, ya. Jadi mesti cari kitab matan dulu, pelajari matan, tipis-tipis pelajarin, baru naik kan penjelasannya, baru berikutnya. Kemudian labud dari tabi'il ilmi yaqra' ala syekh mursidin wa amin nasih. Patut bagi para penuntut ilmu dia membaca kitab di hadapan gurunya, mursid, sang pembimbing, atau seorang yang amanah, pemberi nasihat. Wala yaqra' bi nafsihi, jangan baca sendiri. Li'anna khata' aksar min shawab, karena kesalahan akan lebih banyak ketimbang benarnya. Jadi apalagi kita ini nggak ngerti kitab, nggak ngerti baca kitab, jangan sesekali, ya. Paling tidak kita mesti ngaji sama guru kita, hadir pengajian. Kemudian yang bagi tabi ilmi yuskarrah akran, dia ngajak temannya itu muzakarah. Habis ngaji sama guru, kemudian yang biasa kita lakukan nih, habis ngaji nih kitab sama Ustaz Faris nih. Kemudian habis itu karena ngaji bareng tadi ada makna yang terlupakan, terlewatkan, boleh kita muzakarah di situ. Pahamnya bagaimana? Itu dianjurkan. Ya, talaban li tahqiq, untuk mencari pembenaran atau kebenaran. La dimubaghalaghah, tidak untuk bertengkar, berdebat, ya, tidak untuk mujadalah, ya. Tujuannya untuk mencari fadilah. Kemudian qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, alkitab, ya, menulis wa mutalaah, mempelajari ilmu nahwu ba'da asar tudfa'u akal, ya. Mempelajari nahwu atau mempelajari menulis kitab, kalau kita kerjakan pada asar itu bisa melemahkan otak. Bagi para penuntut ilmu yang ngaji nahwu gitu, ya, nulis kitab kalau bisa jangan pada asar, malah dampaknya buruk, bisa melemahkan isi otak kita. Kemudian wa kadzalika qira'atul kutub ma'qulat, seperti juga membaca kitab-kitab ma'qulat, kitab-kitab yang menuntut kita berpikir. Jangan pada asar, bisa melemahkan otak kita. Ibu ngaji mantik kalau logika nih, itu bisa tuh lemah akal kita, bukan tambah pintar. Kalau ngajinya pada asar, ngaji nahwu pada asar, melemahkan otak kita, bukan tambah pintar, malah tambah goblok, malah tambah nggak bisa, ya. Apalagi nih, li'ajli zalika salaf yaqra'una kutuban tasawuf fi zalika waqt. Malah anjuran para salaf kita, ba'da asar itu anjuran baca kitab-kitab tasawuf, kitab ruhaniyah, ya, kitab-kitab yang menyegarkan jiwa, ya, seperti kitab Muhaddad, ya, Risalah Ma'ana, Al-Hikam, sifatnya tasawuf, ya, bagian menghidupkan ruhannya kita. Seperti Habib Ja'far, dia tuh kalau pada asar pasti dia baca kitab Muhaddad, ya, risalahnya beliau, runut tuh, ya, kitab Nasiruddiniyah, Risalah Ma'ana, Dawat Utama, dia khatamkan pada asar. Nggak dianjurkan kitab-kitab yang berat pada asar. Dianjurkan kitab-kitab yang sifatnya menyegarkan rohaniah kita, kitab azkar, zikir, segala macam. Ya. Kana Sayyidina Abdullah Al-Adrus min sa'ati aglih la yaqra ahadan kitaban min kutubi fiqh ila wa'ahu kitab tasawuf. Ya, artinya kalau kita ngaji fikih juga ngaji tasawuf kalau bisa. Enggak boleh sejak fikih aja. Nah, ini bisa mengeraskan hati. Tasawuf aja bisa sindik. Bisa nanti lantur. Nanti kalau Bapak ketemu orang yang ahli tasawuf, ahli hakikat, ma'rifat, biasanya begitu, ya. Omongnya tinggi, omongnya melangit, omongnya hebat. Kalau agama itu pintar mereka, tapi sholatnya salah, berantakan. Nah, ini banyak kejadian di kampung-kampung. Kalau bicara agama paling pintar mereka, tapi sholatnya berantakan. Ada yang takbirnya begini, ya. Mimpinya aneh-aneh. Ya, kalau saya nemuin tuh tetangga saya, dia cerita dia masuk satu thariqah. Katanya kalau sudah dibaiat itu kita bisa mimpi ular, mimpi aneh-aneh.
Saya perhatikan sholatnya berantakan, wudunya berantakan. Tapi kalau ngomong Masya Allah, paling jago, paling pintar. Nah, ini nggak boleh. Nah, banyak kejadian, ya. Makanya sebelum kita bertasawuf, bertorika, pastikan syariatnya benar, ya. Makanya nggak sah kita bertasawuf, nggak sah kita bertorika sebelum syariatnya benar dulu. Maka saya punya jamaah namanya Ferdi, ya, dia mudah takjub, mudah kagum sama orang. Setiap ketemu orang yang hebat spiritual, dia merasa hebat, merasa pengen belajar. Terus saya bilang gini, Anda sampaikan begini, Anda bilang kalau ente pengen ngaji sama orang, yang ngaji tasawuf, toriko, pastikan syariatnya benar. Ya, hanya lantaran itu orang bisa nembak orang, bisa ngebatin gitu. Tapi ini hebat, kalau orang ngebatin orang itu apa namanya? Mesti amarah dulu. Jadi enggak, dia tanpa amarah dia bisa nembak orang bisa mental gitu dia. Nah ini toriko Naqsabandiyah, wiridnya asma segala macam, saya pengen Ustaz. Nah, dia mudah takjub, mudah gira, mudah kagum sama orang. Terus gimana yang dibilang? Itu guru ente fikihnya gimana? Bisa nggak baca kitab segala macam? Itu jadi barometer, nggak boleh asal aja, nggak boleh. Nah itu dia Ustaz, dia nggak ngajar, dia nggak ngajar fikih, dia nggak ngajar, ya cuma dia jago, kanuragan. Nah, berarti tujuannya bukan toriko untuk sampai kepada Allah, tapi untuk jago-jagoan. Anda bilang ilmu yang paling hebat adalah ilmu yang buat kita terus Allah Ta'ala. Tapi kalau ente dari ilmu tersebut menjadi jagoan, hebat, merasa bangga, jagoan preman, ya enggak, berarti itu enggak hebat ilmu. Jadi gitu ya. Jadi boleh bertasawuf setelah bersyariat. Tasawuf tingkatan kedua setelah tangga syariat. Jangan kita langsung tasawuf ketinggian syariat berantakan. Tangga pertama syariat rapi, baru tangga kedua tasawuf. Nanti berbuah hasil, nanti akan dirasakan hasil buah daripada tasawuf tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.